nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum dari rumah-rumahnya Allah, melainkan Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Kalau saja semua orang memahami ini, maka saya yakin tidak akan ada alasan untuk tidak ikut bergabung dalam majelis ilmu. Karena disebutkan tadi, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ai bimakna al-masjid. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa khaffat alaihimul malaikah, dilingkari malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah. Allah sebut dia, Allah banggakan dia di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan keempat itu Allah berikan kepada kita semua. Kita termasuk Allah, makhluk yang dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Yang mendasar, bila dihubungkan dengan kehidupan, bil khusus dalam konteks sekarang, menurut saya sakinah itu satu hal yang sangat dibutuhkan orang siapapun dia. Ya, ketenangan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan orang, karena kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh sakinah atau tidaknya. Ya. Kalau permasalahan atau persoalan tidak bisa dihindari, karena itu identik dengan kehidupan. Kalau bahasa kasarnya, jangan mau hidup kalau tidak mau dengan berhadapan dengan persoalan. Ya, itu dia. Jadi kalau begitu, bagaimana dengan sekian banyak persoalan itu datang, tapi kita tetap dalam kondisi sakinah? Ya, mudah-mudahan taklim, tadabbur kita ini menjadi salah satu sarana kita untuk menjemput keempat ya. Yang kedua, dalam hadis itu, wa khaffat alaihimul malaikah, dilingkari oleh malaikat. Di sini membutuhkan satu penguatan keyakinan dari rukun iman yang kita punya. Al-Baqarah awal menyebutkan bahwa walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Malaikat itu termasuk perkara gaib. Kita hanya dibutuhkan membangun satu kesadaran bahwa di ruangan ini dipenuhi oleh malaikat. Setuju nggak? Ada yang bisa ngelihat? Nggak ada. Ada yang bisa ngerasakan? Ada. Nah, kita di sini nih harus banyak belajar melatih rasa. Jadi jangan selamanya percaya kepada mata, karena mata gampang dibohongi. Rasa sebenarnya kekuatan yang sungguh terdahsyat, lebih kuat dari mata. Tapi sayang, yang ini tidak banyak dimaksimalkan orang di abad-abad ini. Orang lebih percaya kepada ini. Orang lupa ada mata yang lebih tajam lagi, namanya basirah. Apa basirah itu? Di sini. Ya, basirah itu di sini.
Kalau ini pandangan mata biasa, yang lebih tinggi lagi adalah basirah. Ya, dalam bahasa kita sehari-hari barangkali disebut dengan feeling. Ya, bahasa sehari disebut dengan feeling. Jadi kita belajar di sini melatih tidak sepenuhnya mengandalkan ini, karena ini bisa menipu. Ini bisa menipu. Apa yang kita lihat bagus belum tentu sesungguhnya bagus. Apalagi di zaman sekarang namanya zaman packing. Ya, zaman sekarang adalah zaman packing. Racun dibungkus dengan bungkus yang bagus, itu bisa jadi bagus. Ya, tapi kita tidak tahu apa isi di dalamnya. Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai saya mohon keikhlasannya. Di jam yang sama sekarang ini anak saya sedang berjuang ikut KSM, kompetensi sains madrasah, untuk tingkat kabupaten di Siak Pekanbaru. Ya, alhamdulillah untuk OSN-nya anak saya sudah masuk provinsi. Insyaallah ini sudah yang kesekian kali ditundanya nih. Terakhir informasi dari anak saya, OSN provinsi masuk ke nasionalnya itu pertengahan September. Ya. Sementara ini KSM, kompetensi siswa madrasah. Kalau yang OSN itu negeri ya. Jadi semua yang madrasah maupun sekolah-sekolah Kristen pun bisa gabung di sana. Alhamdulillah anak saya sudah masuk di provinsi. Mohon doanya juga mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke nasional. Amin. Ya. Pagi ini di KSM-nya Olimpiade Matematik. Ya. Saya mohon keikhlasannya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik ya, diberikan yang terbaik. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih doanya. Kita terakhir sampai 15 ya. 15 ya. 15 kan? Sekarang 16. Sekarang 15 belum penuh ya. Berarti kita mulai dari 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya mau jelasin while gitu ya. Ini nggak apa-apa buat jalan? Ada kalau di kantong. Dua yang double di kantong ya. Waduh, jadi kayak artis beneran kayak jadi. Ya. Memang artis apa? Iya, baik. Ada dua kata yang perlu kita pertegas artinya di dalam ayat ini. Ini karena kata kuncinya di situ. Pertama, wail. Kita tahu salah satu nama neraka wail kan? Ya.
Nah, kalau kita bertemu dengan wail, apa saja kira-kira ayat surat yang kita ingat? Ya? Araital ladzi yukadzibu biddin. Fawailul lil musallin. Lagi. Wailul lil mutaffifin. Ya. Celakalah bagi orang yang curang. Gitu. Wail ini secara bahasa berarti itu dia kata kunci. Jadi dimanapun bertemu dengan kata wail yang ada di sini, coba lihat wailnya tadi, kecelakaan, kerugian, kebinasaan yang disebabkan oleh tangan kita sendiri, perbuatan sendiri. Begitu perhatikan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi semua orang yang suka mengumpat dan mencela. Satu. Kedua, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Kita hubungkan celaka dengan curangnya. Kita hubungkan celaka dengan mengumpat dan mencelanya. Ya, itu. Jadi mudah kita fahami di sini. Jadi wail itu adalah, jadi kalau disebut neraka wail itu tempat yang disiapkan oleh Allah yang memang dia, kalau bahasa ini begini, dia sendiri yang gali itu lubang. Ya, dia sendiri yang hadirkan itu neraka, itulah kalau bahasa kitanya. Ya, gitu. Jadi wail itu kecelakaan, kerugian, kebinasaan yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Contohnya tadi yang paling gampang itu wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Nah, malah di sini wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kalau ditanya mengapa mereka celaka, jawabannya di sini. Iya. Jadi asbab atau yang menyebabkan mereka celaka itu kenapa? Karena mukadzibin. Jadi kalau ingin terhindar dari wail, jangan mukadzibin. Itu aja bahasa sederhananya. Ya, ingin terhindar dari wail, jangan mukadzibin. Karena sudah merupakan ketentuan Allah, siapa yang mukadzibin, wail. Kita sudah bisa buat bahasa sendiri. Ini kalau bahasa kasarnya, siapa yang masih senang dengan mendustakan, celaka ujungnya. Ya, bahasa Qurannya wail, ya. Sampai situ pahami wail? Nah, yang dibutuhkan sekarang untuk ngeh kalau baca Quran. Bertemu wail, berhenti dulu, cari. Ini apa nih perbuatan negatifnya yang disebutkan di sini? Apa penyebab kecelakaannya? Kalau tadi mengumpat, mencela, curang, ya. Di sini mendustakan. Sekarang saya sebutkan ini mukadzibin. Oke, saya urai dulu lah yang sebenarnya, karena kalau tidak diurai ini dijelaskan begitu saja akan hilang, ya. Karena ini diulang banyak dalam surat ini. Ini kata dasarnya kadzaba. Kadzaba. Bentuk sedangnya yukadzibu. Orangnya disebut mukadzibun. Yuk kita latihan dulu. Kata kuncinya di sini. Khususnya lagi yang ini. Sepintas orang menyebut ini 3 huruf. Tapi sesungguhnya ini 4 huruf. Kan ini huruf za-nya double. Tasdid itu huruf ganda. Berarti ini 4 huruf yang cirinya itu tasdid di tengah. Kalau bentuk telahnya seperti ini, pasti membuat orangnya jadinya begini. Saya besarkan ini.
Ini dari sini. Kadzaba, dia telah mendustakan. Dia telah mendustakan. Kalau yang 4 huruf seperti ini dapat tambahan awalan me, akhiran an. Apapun kata-katanya. Walaupun misalnya kita artinya belum tahu, tapi me-annya harus ada. Contoh, harroma. Sama kan? Ada tasdid di tengah. Saya contohkan lagi, karroma. Walaupun misalnya kita belum tahu ini artinya apa, tapi me-annya harus dimasukin. Haroma itu kayaknya kita sering dengar haram. Haram berarti mengharamkan. Mengharamkan. Karoma mulia. Berarti di karoma artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Khoroja, keluar. Khoroja, keluar. Kalau saya tasdid di sini jadinya mengeluarkan. Weh, Bu Novi keren ini. Jangan-jangan dari Gontor nih. Ya. Dakhala, masuk. Kalau saya tasdid di tengahnya memasukkan. Sampai di situ paham? Kalau ditanya orang me-annya tahu dari mana? Tasdid. Ini dalam lampau, kata lampau. Ini ya, iya, ini masih bentuk telah. Ini masih bentuk telah. Telah me-an. Ya. Sampai di situ paham? Karena kalau saya nggak mulai dari sini, saya nggak bisa jelasin ini. Kalau saya jelasin lompat, hasilnya nggak akan maksimal, ya. Jadi saya urut dari awal ini. Kesimpulan pertama sekarang, kalau kita baca Quran bertemu dengan kata seperti ini, 4 huruf tasdid di tengah, pasti me-an. 1. Sekarang saya lompat dari sini saja, dari sini ke sini. Kita bisa lihat ada huruf apa yang ditambah. Ini kan? Berarti kalau di sini tadi, oke, saya hapus ini. Kharaja, mengeluarkan. Saya ulang. Kadzaba, mendustakan. Ini orang yang mendustakan. Ini kata kerja, ini pelaku. Oke? Coba kita lihat. Dari kata kerja ke pelaku, apa yang ditambah? Ditambah mu dulu. Berarti di sini tambah mu aja dulu. Kadzaba, mu, ka-nya masih, za-nya jadi zi. Yuk, huruf yang tasdid ini ketika ditambah mu ini barisnya menjadi kasrah. Ini huruf tasdidnya mana? Ro. Berarti di sini jadi ri. Terakhir apa? Huruf akhirnya di. Berarti cuma 3 step. Oke, ya. Alon-alon. Saya berharap semua di sini pulang nanti paham banget ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dari 4 huruf yang tasdid di tengah, tadi 1 artinya me-an. Oke. Itu cuma tinggal menghafal itu. Untuk mengubah kata kerja itu menjadi pelaku, syaratnya tadi ditambah mu, bukan ma, mu saja. Supaya kita potong. Ditambah mim dhammah di depannya. Ditambah mim dhammah di depannya. 1. Step pertama. Step kedua, huruf yang tasdid tadi di sini dikasrohkan. Yang ketiga, huruf akhirnya unkan. Huruf akhirnya unkan. Siap? Berarti kalau kharaja, mengeluarkan, orang yang
Mukharrijun. Harrama mengharamkan. Kalau orang yang mengharamkan ditambah mu, jadinya muharrimun. Karrama memuliakan. Orang yang memuliakan satu lagi. Soddaqo. Soddaqo membenarkan. Kalau orang yang membenarkan musaddiqun. Gampang? Gampang banget bahasa Arab itu. Itu masih tunggal. Iya, ini masih tunggal. Ini masih tunggal. Dalam belajar seperti ini yang perlu difahami adalah fahami dulu, ya, fahami dulu. Dan saya akan berikan contoh sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak buka Quran, dengar orang baca Quran, di sini banyak banget ini contoh. Jadi saya ingin mengembangkan ini bukan hanya sekedar kitab bacaan, tapi berkaitan dengan bahasa Arab. Ini buku contoh ini. Buku contoh penggunaan bahasa Arab. Ada pelaku, ada objek, ada kata kerja, semuanya ada di sini. Ya. Kesalahan orang selama ini ngajarin bahasa Arab tapi contohnya nggak diambil dari sini. Ya. Itu. Coba diambil dari sini sehingga kalau orang nanti dia walaupun dia nggak lancar bahasa Arabnya tapi kalau dia rajin baca Quran pasti akan terap ada itu yang dipelajari. Ini yang me. Kalau saya baris ini a, huruf yang tasdidnya, kuncinya di tasdid. Kalau tasdidnya di kasroh, ini yang me. Kalau ini saya fathahkan, jadinya yang di. Polanya sama, bedanya cuma tasdidnya, huruf tasdid. Mukadzibun, satu orang yang mendustakan. Kalau yang didustakan mukadzabun. Mukadzabun. Ya, saya katakan tadi. Muharrimun, yang mengharamkan. Kalau yang diharamkan muharramun. Mukarrimun, yang memuliakan. Kalau yang dimuliakan mukarramun. Maka sering kita menyebut al-mukarram. Kalau ada al-mukarram pasti ada al-muharram, mukarrim. Ya, kalau ada yang memuliakan pasti ada yang dimuliakan. Yang kurang jelas dengan sini boleh ditanyakan. Karena targetnya kita keluar dari sini faham ini. Ya. Fokusnya bersini aja dulu. Ini patokannya. Dari sini berubah ke sini. Jadi yang me kalau kasroh, jadi yang di kalau fathah. Dari sini ke sini prosesnya cuma 3 tadi. Ditambah mu di depannya. Ditambah mu di depannya, huruf yang tadi tasdid dikasrohkan, huruf akhirnya un. Sampai situ paham? Saya kasih 2 contoh untuk memastikan, meyakinkan saya kalau kita sudah lancar banget ini. Insya Allah lancar selama-lamanya. Ya, insya Allah lancar selama-lamanya. Bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya dalam masjid ini. Sampai hari ini itu persoalan yang saya belum bisa jawab, Pak Marmah. Ya. Rata-rata jawaban orang, Pak Ustadz, kayaknya kalau Pak Ustadz lagi jelasin gampang banget. Kayaknya ngerti banget waktu dijelasin gitu. Itu. Sampai di rumah lupa. Itu saya belum ketemu tuh apa jawabannya. Mengapa kok gitu ya? Mudah-mudahan ntar dalam perjalanan saya bisa jawab itu dari mana sebabnya. Iya. Jadi fokusnya di mana? Di sini. Orang yang kadang-kadang kesulitan dalam bahasa Arab itu sebenarnya bukan ini, dia tidak tahu fokus. Terlalu banyak. Ya, terlalu banyak tadi. Jadi seperti ini. 4 huruf tasdid di tengah.
Saya contohkan misalnya zayyana. Ini contoh dari Quran semua, yang saya ambil contoh dari Quran semua. Ya. Zayyana. Walau artinya kita belum tahu, tapi yang pasti pakai kata pasti supaya yakin kita. Karena ini urusan bahasa. Ya, ini urusan bahasa, bukan urusan soal nanti. Kalau urusan soal nanti nggak boleh pakai pasti. Tapi kalau ketentuan bahasa karena sudah sesuai rumusnya pakai kata pasti untuk meyakinkan. Kalau ada tasdid di tengah 4 huruf seperti ini berarti me'an. Telah me'an, oke? Gitu. Zayyana itu artinya menghiasi. Menghiasi. Ya, hiasan, hiasan. Jadi zayyana ini bukan me'an di sini, menghiasi, menghiaskan, kurang tepat, menghiasi. Sekarang kita dari situ ingin membuat orang yang menghiasi masjid, orang yang menghiasi diri dengan akhlak yang mulia misalnya. Ya. Membuat orangnya, tadi ingat rumusnya pertama ditambah mu, tambah mu. Huruf yang tasdidnya tadi di fathah asalnya di kalimat kasrah. Huruf akhir un. Selesai. Jadi orang yang menghiasi jadinya muzayyinun. Yang dihiasi oke. Kenapa saya sebutkan kedua-duanya? Karena bedanya cuma i sama a. Sayang sekali kalau nggak kita bahas. Muzayyinun orang yang menghiasi, yang dihiasi muzayyanun. Muzayyanun. Baddala yubaddilu, baddala mengganti, menggantikan. Badal, kita sudah menjadi bahasa kita. Badal, menggantikan. Orang yang menggantikan mubaddilun, yang digantikan mubaddalun. Ini keren banget. Nawwaro, menerangi, menyinari. Nawwaro. Kalau yang orang yang menerangi munawwirun, yang diterangi munawwarun. Madinatul Munawwarah artinya apa? Kota yang diterangi. Oh, langsung masuk di sini kita. Ya. Makkah al-Mukarramah. Mukarramah. Ro-nya fathah. Me apa di? Udah. Kata-kata dasarnya mulia, berarti Makkah kota yang dimuliakan. Oh, ini kita sudah Makkah al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Apa artinya? Gitu. Ya, gitu. Kalau dari situ, dari itu aja udah nggak bisa jawab, orang udah ke selanjutnya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk apa yang kita ucapkan itu kita mengerti, bil khusus berkaitan dengan bahasa ya. Sampai di sini paham? Saya lanjut. Ini baru soal proses pertama. Ya. Dari contoh tadi mukadzibun ini untuk tunggal. Kalau untuk jamaknya dua pilihan. Jamaknya ini una, ini ina. Ini yang saya ini berarti huruf akhir. Ini yang saya merah ini baris huruf akhir. Ya. Ini juga baris huruf akhir. Kalau di sini huruf akhirnya apa? Ba kan? Ba. Mukadzibun, satu orang laki-laki yang mendustakan. Kalau kita langsung lompat ke yang banyak saja dulu. Pakai pola ini. Ini huruf ba-nya didomahkan. Tambah waw nun. Jadinya mukadzibun. Kita pakai ini. Mukadzibin, tinggal tambah al di depannya. Ya. Al-mukadzibun, al-mukadzibin. Dari segi arti keduanya ini sama. Ini sama artinya.
Bedanya cuman di dalam kalimat. Di sini mengapa jadi mukadzibin? Ada huruf li. Ya, ini ada huruf li. Gitu ya. Jadi kalau ada huruf li, oke, satu nih saya kembangkan. Salah satunya dulu. Kalau ada huruf li seperti ini masuknya ke kata benda, dia mengubah un menjadi in. Hudal lil muttaqin. Betul? Muttaqin. Coba buang li-nya jadinya muttaqin karena ada li. Karena ada li. Kalau li-nya dibuang jadinya muttaqun. Uiddat lil kafirin. Langsung tahu mengapa kafirin, karena ada li. Kalau li-nya dibuang jadinya kafirun. Bisa difahami? Minimal kita ada punya o kalau baca Quran. Oh, ini karena ada li. Oh, berarti kalau li-nya dibuang jadinya un. Jadilah itu dulu. Itu sudah menjadi apa namanya, magnet kita dengan Quran. Kita bisa berlama-lama dengan Quran. Terjawab. Berapa banyak ini dalam Quran? Bukan satu. Yang kasrah, yang di fathah. Wailun, celakalah, yauma izin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Kita sudah bisa jawab. Tahu orang-orangnya di mana? Yanun. Banyak kan? Kalau satu kan orang. Orang-orang berarti banyak. Tanda banyaknya mana? Bin. Ya. Tuh. Saya hubungkan dengan ayat sebelumnya. Ada kata yang belum saya jelaskan. Yauma izin. Yauma izin. Nah, ini nggak saya jelaskan. Saya minta jawabannya. Yang diartikan yang yauma izin itu hari itu. Hari yang dimaksud hari apa ini? Hari pembalasan. Ada lagi yang lebih spesifik sesuai dengan ayat ini? Lihat ayat sebelumnya, Yaumul Fasl. Yaumul Fasl. Apa Yaumul Fasl kemarin? Hari pensortiran. Itu barangkali hari pemilahan. Yang bagus taruh sini, yang nggak bagus taruh sini. Ya, gitu. Nah, berarti di sini Yaumul Faslnya nggak perlu diulang lagi, cukup diganti dengan yauma izin. Bisa dipahami? Jadi kalau orang nggak, maaf sekali lagi, kalau nggak paham di atas, ini yauma izinnya pasti akan ngambang. Misalnya, kemarin saya bertemu dengan seseorang. Pada hari itu, apa orang tangkap ketika saya menyebut pada hari itu? Hubungannya dengan kemarin kan? Kayak ketika saya bertemu dengan seseorang. Nah, inilah yang perlu kita bangun dalam baca Quran itu, ya, supaya ini dan ini kita tersambung dengan ayat. Kalau arti saya yakin semua kita sudah tahu, kan ini banyak kok. Yauma izin, hari itu. Sekarang lagi bukan soal arti lagi, tapi soal maksud. Hari yang itu yang dimaksud apa? Dalam ayat ini yang dimaksud adalah Yaumul Fasl, hari pemilahan, hari pemilahan. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, Bapak baca tidak usah pakai terjemahan, coba diterjemahkan dengan yang kita sudah tahu tadi. Coba rasakan banyaknya di sini kita, maaf. Ya. Beda dengan yang ada di terjemahan itu. Yang ada di terjemahan cuma segini. Kalau dengan penjelasan tadi Bapak baca ini, tidak usah pakai terjemahan. Belajar yang saya sampaikan tadi. Banyak di sini. Celakalah. Oh, kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Mengapa dia celaka? Karena dia mukadzibin. Kapan dia celaka? Kapan yang pastinya celaka? Ini bukan berarti hanya di hari ini. Pertanyaan lagi, kenapa hanya disebut hari ini? Kalau sekarang ini kita celaka masih ada yang nolong, Pak.
Saya jatuh kepleset, masih ada Pak Marmah. Saya ke Seliau, mungkin dibantu, dibawa ke tukang urut, ada yang nolong. Ini yauma izin, yaumul fasl tadi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu semua orang lari dari kita. Karena semua orang tadi sya'nu yughni, mereka sibuk untuk mempertanggungjawabkan diri masing. Itulah yang disebut dengan nafsu nafsi. Di saat itu tidak ada lagi saling tolong menolong. Itu mengapa disebut ini. Kalau sekarang masih bisa, masih ada yang nolong, ya, dan sebagainya. Bisa dipahami? Wail, celakalah, disebabkan karena perbuatan diri sendiri. Yauma izin, hari itu apa? Yaumul fasl. Siapa yang celaka? Mukadzibin, mendustakan. Belum kita masuk ke artinya di sini. Ya, belum kita masuk di sini. Tapi yang jelas mendustakan itu akan berujung kepada wail. Mukadzibin, kata dasarnya lawannya adalah sodako. Jadi kalau dalam bahasa ini ini tadi kadzabah, mendustakan, lawannya sodako, lawannya sodako. Kadzaba mendustakan, sodako membenarkan. Berarti bagaimana caranya supaya kita terhindar dari wail? Jadilah orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan itu apa bahasa Arabnya? Ini kata kerjanya. Kalau orangnya jadi apa? Musaddiqun. Mantap, musaddiqun. Kalau banyak orang yang membenarkannya, musaddiqun atau musaddiqin. Faham? Ya, itu. Dalam konteks tadabbur, ketika kita baca dengan ayat seperti ini, jangan teruskan dulu bacaannya, tengadahkan tangan mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kami dijauhkan dari ini. Mukadzibin. Setelah kita menyebutkan mudah-mudahan kami dijauhkan, kemudian kita lihat realnya. Nyatanya saya, karena manusia itu pasti berada dalam salah satu ini. Kalau tidak kadzaba, kalau enggak itu sodako. Semua manusia pasti di situ. Ya, kalau dia tidak di sodako, berarti dia di kadzaba. Kalau dia punya rumah dua, satu di joglo, satu di larangan. Kalau nggak di joglo, lagi di larangan. Ya, kita lihat diri kita berada di mana. Kalau berada di sini bersyukur. Kalau berada di sini langsung obati dengan astaghfirullah. Karena kalau tidak diobati, wail. Bisa dipahami? Satu ayat. Ya. Iya. Iya. Kata dasarnya polanya beda. Ya, saya tidak masuk ke polanya tadi, tapi ingin pola melihat tadi. Kok jadi jamaknya jadi lihat. Kan jamak tadi saya bilang dua, in, dhammah waw nun atau kasroh ya nun. Ya, kalau muttaqin itu sudah beda polanya dengan ini. Ya, gitu. Misalnya tadi kafirun, beda kan? Enggak ada mim malah di sana. Kafirun. Tapi ketika kita temu uiddat lil kafirin. Jadi kita di situnya dulu bisa jawab. Ya, membuat polanya nanti dulu. Kita biar fokus di sini. Saya ingin kembangkan tadi muflihun. Banyak atau tunggal? Banyak kan? Ada asal panjang bunyinya ya.
Nah dari situ tadi kelihatan bahwa contohnya muslim satu orang, ya satu orang. Jadi kalau kita walaupun tulisannya tapi kalau dibacanya ini kan mati muslim satu orang. Kalau banyak orangnya muslimun, muslimin, gitu. Jadi yang panjang in itu menunjuk jamak. Untuk buat tunggalnya buang aja ini. Nah coba kalau bapak punya, ibu punya waktu sedikit, ingin dapat menambah ini kita tadi, yang ada setiap yang ada ujungnya wa saja. In. Untuk mengetahui tunggalnya, buang saja dan innya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari orang baca kedengaran berarti banyak. Kalau satu orang muflih bisa dipahami? Shadiq minas shadiqin. Banyak apa tunggal? Banyak. In. Berarti kalau satu orang shadiq. Minal muhsinin. Banyak? Kalau satu orang muhsin. Wow, keren. Ini 3 bulan bisa buka les bahasa Arab ini. Ya. Ntar saya lihat ntar di kejaksaan ada pelang aja buka bahasa Arab gitu ya. Bu Novi yang ngajar, bagus, alhamdulillah. Jariah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Kapan maksud yauma idzin beda ini sama al yaum, atau kapan dipakai yauma idzin, kapan pakai? Kalau yaum itu hari saja. Kalau al yaum itu yauma idzin itu sudah tambahan, itu artinya diartikan dengan hari itu. Dan biasanya tidak disebut kata yauma idzin kalau harinya belum dijelasin. Kalau pakai alif lam al yaum itu hari biasa. Sudah jelas. Ya, hari-hari itu bisa kita mengawali kalimat. Contoh al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dia boleh di awal kalimat. Hari itu. Kalau saya mulai dari situ boleh. Kalau saya sebutkan tadi, kemarin saya bertemu dengan seseorang pada hari itu. Nah, ini menjelaskan kemarinnya itu sekarang diganti dengan hari itu pakainya yauma idzin. Ya, pakainya yauma idzin. Ya, nah berarti yauma idzin, kalau kita bertemu yauma idzin, kita harus tahu, cari dulu ini yang dimaksud hari apa. Walaupun artinya sudah tahu tadi, hari yauma idzin artinya hari itunya hari apa. Nah gitu. Jadi di sini kita berkembang banget. Yuk, sebelum saya teruskan lagi sampai di situ, Bapak coba lihat ayatnya, coba terjemahkan dengan yang sudah saya ajarkan. Ada nggak kira-kira penambahannya? Itu yauma kalau perbedaannya dengan yaumiddin atau yaumaddin. Iya, beda. Kalau itu idhofah. Oh iya. Ya, idhofah, 2 kata digabung jadi satu. Hari dihubungkan dengan agama. Ya, kalau ini sebutan. Jadi ya, al-yaum hari. Al-yaum hari. Ini. Kalau kita mau menyebut hari itu yang sudah lalu, ya, maka pada hari itu maka diganti dengan yauma idzin. Ya, yauma idzin. Coba dilihat, sudah ada yang penambahan kira-kira dari ayat itu? Dengan cara saya tadi, wail, celaka, kecelakaan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin yang dimaksud di sini yaumul fasl, hari pemilahan. Siapa yang celaka? Mukadzibin, orang yang mendustakan. Apa yang didustakan?
Apa yang didustakan? Hari Kiamat. Jadi mendustakannya ini kita cari lagi. Ada yang mendustakan Allah, ada yang mendustakan Rasul. Nah di sini ayat ini ceritanya dari awal ketika bumi dihancurkan, digoncang, ya, sebutkan. Sehingga di ujung di sini, celakalah pada hari itu orang yang tadinya tidak percaya. Ya, tidak percaya apa? Tidak percaya hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat tadi disebut oleh Allah dalam bahasa lain disebut yaumul fasl. Nanti baru dipisah yang baik dan yang buruk. Memang ente tidak pernah ke sono. Memang ente tahu dari mana ente? Ya enggak? Ya udah nggak usah dilayani. Ya wes mas, waktu saja yang jawab. Ntar kita di sana. Sekarang kita pakai nggak usah pakai dalil agama, pakai dalil ini. Probabilitasnya, kemungkinannya 2. Saya percaya ada hari itu. Kemudian saya berbuat sesuatu supaya saya terhindar dari kesulitan pada hari itu. 1. Yang kedua, tidak percaya hari itu. Konsekuensinya dia hidupnya semau dia. Ini saya sama dia meninggal semua ini, mati semua. Bertemu dengan hari ini. Kalau memang hari itu tidak ada yang disebutkan Quran tadi, saya rugi nggak? Enggak. Karena saya berbuat baik, orang semua suka kok. Walaupun di sana misalnya tidak ada surga neraka, nggak ditimbang nanti, nggak ada siksa kubur. Tapi saya berbuat baik karena saya takut ada disiksa di kubur. Kalau memang sisa kuburnya nggak ada, saya rugi nggak? Enggak. Orang suka kok sama ini. Saya dapat tempat di hati orang, itu untung. Kalau kemungkinan keduanya ternyata ada, jelas saya untung. Kasihan kan yang satu ini? Kasihan yang ini. Nah ini yang disebut tadi oleh Quran, mereka minta kembali ke Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja dulu waktu di dunia kami pakai ini sama ini, kami nggak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu kan contoh penyesalan. Orang-orang yang menyesal nanti di sana diungkap oleh Allah dengan bahasa seperti itu untuk meminimal orang yang nyesal nanti. Itu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, yang sulit kita masukkan pakai dalil agama, nggak usah pakai dalil agama. Pakai yang tadi aja. Ya, kemungkinannya ada 2. Saya benar, ente benar. Kalau saya benar, saya untung. Saya nggak benar, saya pun tidak ada rugi karena di dunia saya baik. Tuh. Tapi kalau nggak benar, ente rugi dua-duanya. Dunia rugi, akhirat rugi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu. Ketika menyebut hari itu sudah ada di sini yaumul fasl. Ketika saya menyebut wail, kita sudah punya konsep tentang wail tadi. Ya, ini bukan orang bikin lubang kita yang kena, bukan. Ini kita yang gali lubang sendiri ini, wail itu. Ya. Jadi kita yang menanam, kita yang menuai itu dalam konteks negatif. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Yo. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Lagi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. 1, 2, 3. Dalam baca za tasdidnya
Ya, dia memang agak berat di sini karena huruf tasydid itu idealnya ditekan. Ya, satu. Kedua, sifat huruf za itu sendiri nggak boleh ditekan. Ya, dilemanya di situ. Jadi perlu latihan. Za dingambangin. Bukan za, beda. Kalau za itu ini. Za. Kalau ini za. Dingambangin za. Satu. Kedua, kalau dia ditasydid, tasydid itu ditekan. Sifat tasydid itu ditekan. Jadi nekan tapi tidak ditekan. Nah itu bahasa ininya. Ya. Mukadzibin. Hati-hati di situ saja. Salah. Jadi ini kalau begitu kan perlu banyak latihan ya, perlu banyak latihan. Kalau bahasa nggak bisa pakai teori, teori 1 perhatian 10 itu bahasa, apapun bahasanya. Mukadzibin, idza zulzi, za pertama za, kedua zulzi ini. Nah, itu harus dipertegas bunyi hurufnya. Iya. Iya, yang ini ya. Ya, bermacam-macam orang menyebutkan kayak lidah sedikit digigit. Sebenarnya lidah dimajuin ke depan, za, tarik. Bukan digigit. Ntar kebanyakan ngaji habis lagi lidahnya. Ente kok jadi pendek sekarang lidah karena kebanyakan nyebut za. Ya. Tapi kita paham itu cara orang menjelaskan, ya. Jadi za. Za. Kalau yang tadi za ditekan keluar, tekannya keluar dengan gigi. Za sama sin itu sama-sama butuh gigi. Ya, sama-sama butuh gigi. Za, sa itu butuh ini semua. Ya, itu. Tapi kalau za tadi keluarin, tarik. Za. Ya. Ya, kalau ini zi, kalau zo zi. Ini kelihatan zi. Ya, oh itu spell ya. Itu spellnya tuh di situ. Jadi memang dulu kita kebanyakan begini. Di guru ngaji yang paling penentu itu guru yang ngajarin alif bata. Ini nih saya ulang. Sementara kadang di masyarakat kita ini ya kasihan daripada nggak ada yang ngajarin, mendinglah saya ajarin walaupun saya cuma tahu-tahu dikit. Alif, ba, ta, kan gitu kan? Karena nyari yang skill betul nggak ada orangnya. Mau nggak mau daripada anak-anak nggak ngaji, kita ajarinlah apa adanya, gitu. Sebenarnya pondasinya itu di situ. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, udah bener, lanjut. Padahal belum benar itu, nggak ada alif dalam bahasa Arab. Ya, nggak ada alif dalam bahasa Arab. Alif. Ta nggak ada bahasa Arab. Ta. Cuman kan anak kita salah lagi. Kalau disalahin nggak dinaikin, disalahin mulu baginya. Nggak enak ngaji di sono, mendingan ngaji di sono. Bersambung-sambunglah kesalahan itu. Entah di mana mau dimulai memperbaikinya. Jadi kalau zi, sadaqallahul azim. Ini bunyinya za. Ya. Ya. Astaghfirullahalazim. Zim. Sama zai kalau zai yang kasroh. Zim. Bunyi angin. Ya, bunyi angin. Itu yang idealnya kadang-kadang astagfirullahaladzim. Orang kita nggak ada keduanya malah ajim. Astagfirullahaladzim. Nggak ada malah di sini. Oke, baik, kita kembali.
Tadaburnya adalah kalau disebut salah satu dari dua kemungkinan, maka kita harus bercermin ke diri kita. Saya ada di mana? Misalnya, orang yang beruntung, merekalah yang dapat hidayah dan merekalah yang beruntung. Kan kita udah paham artinya? Bawakan ke diri. Kira-kira saya termasuk nggak di sini? Pasti saya berharap ini. Kira-kira realnya saya sudah berbuat sesuai dengan ini belum? Jadi inilah yang disebut dengan tadabbur. Bawakan ke diri. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga. Berhenti dulu. Semua orang pasti menginginkan surga. Apakah saya sudah berbuat untuk dapat itu? Ataukah saya masih akrab dengan hal-hal yang justru jadi penghalang masuk surga? Ada muhasabah. Lanjutan dari muhasabah ada permohonan ampun. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Berapa efektifnya itu dipakai? Satu ayat saja. Berapa efektifnya itu mempengaruhi manusia kalau itu dijadikan keyakinan. Karena memang harus yakin tadi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Bisa dipahami? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Yuk. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alhamdulillah. Ayat 15 ini ya. (16) Ayat 16. Yuk fokus di ujung ayat. Apa yang bisa tahu? Apa? Lin. Jama' apa tunggal? Jama'. Ya, alhamdulillah. Kalau tunggalnya berarti? Iya kan? Awal. Tulisannya awalun, bacanya awal. Oh, udah bisa. Awal artinya yang pertama. Kalau orang yang pertama, yang terdahulu banyak, awalin. Kita kembangkan. Kalau ada awal, ada akhir. Berarti kalau awalin orang yang awal, kalau orang yang akhir, akhirin. Ada di Al-Waqi'ah. Ya, ada Al-Waqi'ah. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Oh, udah jago bahasa Arabnya. Ya. Nih, langsung aplikasi. Ini yang saya masuk tadi. Kalau tunggalnya berarti apa? Al-awwal. Awwalu. Awal. Kenapa awalu? Karena ada al. Kalau tidak ada al, un. Oke, selesai satu. Kedua, alam nuhlikil awwalin. Ini tidak akan berubah dimanapun. Apakah? Lam tidak. Apakah tidak? Tidakkah? Bukankah? Ya.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Alam yaj'al kaidahum. Alam semua. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam lagi. Apa yang harus kita tahu dulu? Kalau artinya gampang, lam artinya tidak. Ya. Apa yang harus ada di sini? Kalau ada lam berarti sesudahnya kata kerja bentuk sedang. Yuk, satu itu aja dulu. Lam. Ngaji nggak perlu banyak-banyak. Lam. Artinya tidak. Berarti kata sesudah lam adalah kata kerja bentuk sedang. Kembangkan. Berarti alam nasroh. Berarti nasroh kata kerja bentuk sedang, Pak Ustaz? Iya. Alam yaj'al. Berarti yaj'al kata kerja bentuk sedang, Pak Ustaz? Iya. Alam taro. Berarti taro kata kerja bentuk sedang? Iya. Silakan cari lam semuanya. Satu dapat. Ya. 2 kali kita ulang, yakin kita. Oh. Ini dia. 3 kali kita sudah pakai oh ada lam. Berarti ini kata kerja sesudahnya. Bisa dipahami? Alam ta'lam bi anna Allaha yara. Alam lagi. Kadang ada yang alam, kadang ada yang lam saja. Kan itu 2. A artinya apakah, lam artinya tidak. Kadang dia digabung, kadang dia cuma sendiri. Lam yakunil ladzina kafaru. Kata sesudahnya apa itu? Ini nggak perlu saya tanya lagi. Ini kata benda apa kata kerja? Sudah otomatis jawabannya. Kata kerja. Spesifiknya lagi kata kerja bentuk sedang. Tahu dari mana? Ada lam. Sampai di situ paham? Wow, ini sudah bisa berlama-lama Bapak Ibu di depan Quran ini. Iya. Sudah akan tambah asik. Tapi satu tadi saya sebutkan. Qurannya harus yang gede. Jangan yang begini. Qurannya yang gede. Syaratnya ya. Qurannya yang gede. 1. Kedua, Qurannya tidak boleh ada terjemahan. Kalaupun Quran terjemahan ada tapi taruh di samping, itu buat pegangan. Ya, kalau kita ragu kita buka situ. Nggak boleh tanpa itu sama sekali, nyasar nanti. Baru ngaji 2 kali udah nggak pakai terjemahan lagi. Ya, itu hebat itu gajinya. Jadi itu. Kedua, kenapa perlu Quran besar? Kenapa perlu Quran besar? Supaya tadi kita kelihatan, oh ini. Ini saya pakai begini, pakai kacamata aja pun masih nyatu ini. Iya. Rata-rata kan udah plus semua kita. Iya. Nah, itu sebabnya saya kalau ngajar butuh whiteboard, dan whiteboardnya gede-gede. Karena ditulis gede-gede ini baru kita bisa oh ini bedanya, oh ini bedanya. Ternyata cara paling mudah belajar bahasa Arab itu membeda-bedakan. Ya. Nah, satu tadi, lam, dimanapun bertemu lam berarti sesudahnya adalah kata kerja bentuk sedang. 1. Kedua, sampai di situ paham? Kedua, kalau ada lam, maka baris akhir kata kerja sesudahnya. Berarti lanjutan dari tadi dong. Tadi setiap ada lam sesudahnya adalah kata kerja bentuk sedang. Tuh. Pengaruh lam ke kata kerja sesudahnya adalah huruf akhirnya dimatikan. Sifat dasarnya huruf akhirnya dimatikan. Alam nasroh, alam yaj'al, lam yalid, walam yulad, lid, lat, nasroh, yaj'al. Ambil contoh itu. Ada yang tidak, nanti dulu. Itu pengecualian. Itu ada ketentuan lain. Tapi prinsip dasarnya dulu kita pakai. Kalau ada huruf lam, berarti sesudahnya kata kerja.
bentuk sedang. Baris akhir kata kerjanya dimatikan. Berarti ini asalnya asalnya mati. Saya sebut asalnya. Ini karena sudah dalam kalimat. Baik. Ini aslinya nuhliku. Nuhliku itu bentuk telahnya halaka. Halaka artinya binasa, celaka. Ini bentuk telah, ini bentuk sedang. Ini subjeknya kami. Nuhliku, kami membinasakan. Kami membinasakan. Ini aslinya. Begitu dimasukkan ke kalimat karena ada lam jadinya nuhlik. Sampai situ paham? Oke, misalnya na'budu, apa na'budu artinya? Kami menyembah. Sekarang misalnya saya tidak menyembah berhala, pakai tidak lam di depannya. Jadinya lam na'bud. Wih, gampang banget, tinggal matiin. Atau dibalik caranya. Lam nashrah. Ini mati karena ada lam. Berarti kalau lamnya dibuang, ini harus kembali u. Karena baris akhir kata kerja itu u, na'budu. Itu asli Ya ya? Bu Pak. Iya, itu asli bentuk sedang itu kalau untuk subjek dia, engkau itu pasti u. Yaj'alu, dia menjadikan, dia tidak menjadikan. Lam yaj'al. Yalidu, dia melahirkan. Kalau ditambah lam, nah ini coba saya tunjukkan prosesnya. Kan tadi dimatikan huruf matikan huruf akhir. Ada kasus 2 huruf mati. Piye bacanya iki? Piye bacanya? Gimana bacanya? Nggak bisa baca kan? Kalau ada 2 huruf mati berdekatan gini nggak bisa dibaca. Mau nggak mau dikalahkan ini. Buang ya-nya, tinggal yalid. Kan dalam tulisan yalid nggak ada ya kan? Itu aslinya ada ya. Oh itu nanti ya. Itu mah gampang itu mah. Tapi di sini tadi kalau ada lam baris akhirnya mati. Saya kembali di sini. Ini nuhlik disambung dengan al-awwalin. Coba bacanya gimana? Kita matiin dulu. Susah baca. Alam nuhlik al-awwalin. Baca patah-patah di sini. Alam nuhlik al-awwalin. Sulit dilafalkan, makanya dimudahkan. Dimudahnya adalah diberi bantuan kasroh. Alam nuhlikil awwalin. Yang tadi yang lebih sulit ini. Lam yakun alladzina. Al-bayyinah. Lam yakun alladzina, patah kan? Yakun a. Nah, orang Arab tidak suka yang patah-patah begitu, disambungin. Lam yakunil, nunnya yang tadi mati dikasrohkan. Bisa dipahami? Berarti kalau bukan urusan baca, ini barisnya harus mati. Kalau bukan urusan baca, barisnya harus mati. Ya. Satu.
Sesudah lam kata kerja bentuk sedang. Baris akhir kata kerja bentuk sedangnya yang dimasuki lam tadi mati. Nah, kalaupun tidak mati nanti kita ketemu. Kenapa, ada alasan apa? Alam bukankah, tidakkah, nuhlik, halaka yahliku artinya binasa, ahlaka membinasakan, kami membinasakan. Bukankah kami membinasakan al-awwalin, orang-orang yang terdahulu? Sekarang saya ingin bawa kita kepada memahami, kalau menggunakan kata bukankah, kira-kira arah dari kalimat itu kemana? Bukankah kami membinasakan orang-orang terdahulu? Kata bukankah itu, dia bukan pertanyaan kan? Bukankah bukan pertanyaan. Arahnya apa? Mengkonfirmasi, ya. Mengkonfirmasi. Bapak sudah tahu itu. Saya hanya untuk meyakinkan anggukannya, konfirmasinya. Bukankah kami telah binasakan orang-orang terdahulu? Itu ya, kata kuncinya itu. Karena banyak orang baca nggak pakai Oh, kita udah tahu Fir'aun tenggelam, semua kita tahu. Iya. Yang istri Nabi Nuh tenggelam, anak Nabi Nuh tenggelam. Kaum Samud hancur, Fir'aun tenggelam, Korun dengan harta-hartanya ditenggelamin. Ada di sini kita semua. Nah, sekarang Allah ingin segarkan kata-kata itu, ingin segarkan ke pengetahuan kita itu dengan iya gitu. Alam nuhlikil awwalin. Berarti Quran betul-betul membutuhkan, jangan kita seperti berbicara sekarang begini. Sekarang ini kan yang kita banyak kesel kadang-kadang di rumah, kita ngobrol sama anak. Iya ya, saya paling marah, ya. Kamu kalau dengan ayah saja begitu, gimana dengan yang lain? Taruh dulu handphonenya, ayah mau ngobrol. Ini kan jawabannya begini kan? Tolong nak bikinin kopi, ya ntar. Ya ntar tuh nggak nampak tuh pengaruh dari sininya, nggak apa, cuma di sini aja nih. Iya ya ntar. Sejam kemudian kita pulang, kopi dia belum. Oh iya, katanya. Oh iya. Oke. Sabar. Saya agak ekstrim, makanya kalau maaf saya cerita sedikit lah. Pola saya pola ekstrim kalau di rumah. Jadi kalau saya pertama saya tidak suka marah-marah, karena saya membangun mereka itu kalian manusia, kalian cerdas semua. Istri dan anak sama, saya didiknya sama. Kalau saya suruh sekali nggak dikerjakan, saya ngerjain. Ya, kalau disuruh sekali nggak dikerjain, saya ngerjain. Kalau kalau orang Melayu Riau begitu cara didiknya. Dia malu nggak ngeliat ayahnya nyapu sendiri. Ya, nah ini kayaknya kotor banget, nggak nyapu ya? Ya ntar ya, ntar juga. Ini kapan disapu? Ya ntar ya. Ya udah saya nyapu tuh. Udah ya biar ya gitu. Udah ya biar Anim yang nyapu. Jadi lebih banyak memberikan seperti itu. Iya. Tambah lagi kan sejak kita COVID, kita tidak yang kerja di rumah kita break dulu. Mau nggak mau kita bagi tugas, 4 orang anak tugas masing-masing dengan istri. Sekarang yang 2 orang anak, yang satu sudah ke Riau, yang satu sudah ke Jatinangor. Berarti tinggal di rumah kan tinggal bertiga tuh sama istri. Nah, berebutan tugas. Yang satu nyuci piring. Kemarin udah jam 10 belum juga cuci piring. Saya bangunin lagi, saya nggak panggil lagi. Saya aja yang nyuci piring. Dia pulang nanya sama bunda, Bun, yang nyuci piring siapa? Tahu, kirain abad. Nanya sama Iji, yang nyuci piring siapa? Ayah, rasain luka.
ayah yang nyuci piring. Oke, gitu. Itu akan berbekas ya, itu akan berbekas daripada kita pakai bahasa dalam cuci piring, itu enak dia mungkin dengan kalimat itu. Kadang-kadang perlu cara ekstrim. Memang konsekuensinya saya lebih capek. Ya, saya lebih capek. Saya lebih capek. Ya. Bisa dipahami? Jadi, iya Pak. Ulang lagi itu alam untuk memberikan informasi sama apa itu? Kata alam. Pertama untuk mengkonfirmasi ya, sebenarnya ada satu dari konfirmasi itu belum selesai sebenarnya. Ada satu yang lebih penting dari konfirmasi itu, ada rasa, ada kesadaran. Jadi tadi kita tahu, saya ulang, kita tahu Fir'aun tenggelam, kita tahu Qarun tenggelam, kita tahu yang masa-masa lalu umat Nabi Nuh misalnya tenggelam semua, tahu. Banyak sudah pengetahuan kita di sini ini. Tapi apakah pengetahuan kita tentang orang-orang yang celaka zaman dulu itu membentuk kesadaran? Itu dia kata kunci. Tahu, sehingga kesimpulannya tahu saja tidak cukup. Kembali ke Al-Baqarah awal. Al-Baqarah awal konsepnya dua yash'urun. Dua yash'urun, satu ya'lamun. Jadi kalau konsep supaya terbebas dari munafik, ini konsep diri ini supaya terbebas dari munafik. Yash ini 9, 12, ini 13. Ini ayat 9, ayat 12 surah Al-Baqarah. Dua kali diulang. Yash'urun, ya'lamun cuma sekali. Yash'urun artinya menyadari, ya'lamun artinya mengetahui. Jadi kalau begitu kita butuh dua kesadaran, satu pengetahuan. Dari situ kita bisa simpulkan ternyata yang membuat orang bagus itu bukan ilmu. Apa? Yash'urun. Indonesia nggak kekurangan orang punya ilmu. Nggak kekurangan orang punya ilmu. Ya. Yang kurang itu yash'urun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita udah tahu kok. Semua yang bernyawa pasti pertanyaannya sadar te? Ya gitu kan, pertanyaan sadar te? Gitu. Karena tahu dengan sadar beda. Kalau sadar itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Mulai perbaiki dikit-dikit. Ya, itu dia. Jadi untuk terhindar dari munafik, dua yash'urun, satu ya'lamun. Saya kembali. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami binasakan orang-orang terdahulu? Tadi pertanyaan alam itu tujuannya untuk mengkonfirmasi, untuk melahirkan kesadaran, melahirkan kesadaran. Tujuannya membandingkan dengan sebelum. Kalau kamu tahu ini, sadar orang-orang terdahulu dibinasakan, mengapa masih mukadzibin? Bisa dipahami hubungannya? Kan tadi ayat sebelumnya mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu. Nah, sekarang kalau di sini ada binasa, apa tujuannya Allah menyampaikan ini? Supaya keluar dari mukadzibin. Bagaimana keluar dari mukadzibin? Sadar dengan cerita ini. Nuhlikil awalin. Oh iya. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Fir'aun itu, bagaimana dia membangun satu kerajaan, ya, itu luar biasa, ya. Dari Musa sebelum lahir, kemudian dia menjaga jaringan. Siapa yang lahir anak laki-laki bunuh. Begitu dia mempertahankan supaya ini tidak ada gangguan.
Coba kita lihat. Apa yang terjadi? Tidak lebih dari persekian malam, semua yang dibangunnya hancur. Bagaimana cara Allah menggiring dia supaya hancur? Musa diperintahkan oleh Allah pergi meninggalkan Mesir pada malam hari. Berarti udah nggak di Mesir lagi dong. Musa udah pergi. Kalau memang takut dengan gangguan Musa, ya wes, Musa udah pergi kok. Berarti Mesir sekarang aman dari gangguan. Orang Musa udah pergi. Allah tanamkan rasa ingin membunuhnya. Apa namanya, ya? Jadi bukan takut diganggu lagi. Kerahkan semua pasukan, bawa persenjataan, kejar sekarang Musa. Dikejar malam-malam. Sampai subuh hari masuk lautan. Ya, dibuka lautan dan dibiarkan antara Fir'aun dengan Musa itu berdekatan jaraknya, supaya ada hampir terkejar nih, dikit lagi musuh sampai, dikit lagi Musa akan dibunuh. Dalam ambisi itulah Musa diselamatkan, laut ditutup kembali. Itu kalau dibuat dramanya luar biasa itu. Ini kan soal cara Allah. Kalau memang keberadaan Musa itu dikhawatirkan mengganggu kerajaannya di Mesir, Musa udah pergi kok. Ngapain dikejar lagi? Contohnya begini, kita kadang-kadang marah dengan kaki kesandung, tambah ditendang kencengin lagi. Oke? Itu. Marah itu aja udah salah itu. Sekarang tambah gitu. Yang tadi cuma sakit dikit keseleo jadinya. Bisa dipahami? Itu cara Allah menggiring kepada kebinasaan. Kalau bahasa kitanya, coba kalau Fir'aun nggak kejar itu Musa, aman. Ya, semua kerajaan yang dibangun selama ini dia bisa menikmati sekarang. Taman-taman, harta, bala tentara terbaik. Itu seleksi tentaranya itu luar biasa. Beda barangkali dengan yang di Indonesia ini. Luar biasa hebatnya. Harus punya kemampuan ini, harus punya ini, digodok sedemikian rupa. Jadi yang di lingkaran itu memang orang-orang terbaik. Dalam hitungan menit tak habis. Itu. Alam nuhlikil awwalin. Jadi ayat ini nggak bisa berhenti di sini. Lama kita ini. Kita akan bongkar semua memori yang ada di sini. Ujungnya untuk kembali menyadarkan diri. Apakah saya punya kesamaan dengan cerita Fir'aun? Apakah saya punya kesamaan dengan cerita umat Nabi Nuh? Apakah saya punya kesamaan dengan Qarun? Sampai ada istilah harta Qarun, ya. Jadi harta karun misalnya, ya. Itu. Bagaimana proses dia mengumpulkan itu dan berakhir dalam waktu yang sebentar. Gitu. Alam nuhlikil awwalin. Kalau saya bawa kita bermuhasabah ini bisa 2 jam ini satu ayat ini aja nih. Mungkin nggak cukup 2 jam satu ayat. Ya, itu kita bongkar semuanya, bawakan ke dalam diri. Jadi cerita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan orang dari Jadi kalau demikian rata-rata mukadzibin itu bukan nggak tahu, dia tahu tapi tidak sadar. Itu dia kata kuncinya. Bukan nggak tahu, dia tahu tapi tidak sadar. Kembali ini tadi 2 yash'urun, 1 ya'lamun. Alam nuhlikil awwalin. Ya. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami binasakan orang-orang yang terdahulu? Ada tersirat ancaman. Bisa dipahami? Semakin lembut di sini kita, semakin terasa di situ ada ancaman ini. Kalau kamu tidak menyadari, tidak keluar dari mukadzibin, kamu akan mendapatkan hal yang sama. Itu, ini halus ancamannya. Alam nuhlikil awwalin. Ya. Alam nuhlikil awwalin.
Tadi kita mulai dari wail ya, 15. 2 ayat hari ini. Yuk. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Lagi dari wail. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Saya bawa banyak tadi, saya berharap mudah-mudahan dapat diulang-ulang. Pertama yang saya ingat tadi, kita membentuk dari kadzaba jadi mukadzibin. Masih ingat? Yang mu sama yang di-nya? Kata kuncinya di 4 huruf yang tasdid di tengah. 4 huruf yang tasdid di tengah. Yang me, yang di. Untuk membuat jamaknya tambah waw nun tambah ya nun. Kalau pakai ya nun biasanya di Quran itu karena ada huruf jar. Salah satunya li misalnya. Lil muttaqin. Kalau li dibuang kembali muttaqun. Tuh. Kedua tadi wail. Wail itu kecelakaan, kerugian, kebinasaan yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Ketiga, yauma idzin dalam ayat ini yang dimaksud adalah yaumul fasl. Yaumul fasl. Tidak percaya adanya hari pemilahan. Ternyata bagaimana mengeluarkan orang dari mendustakan itu dengan menghadirkan kesadaran. Bagaimana menghadirkan kesadaran? Munculkan pertanyaan, bukankah, kan kalau dalam bahasa kita begini, dan dalam bahasa hari-hari, maaf saya pakai bahasa Betawi misalnya, kan gua udah ngomong sama lu, bener nggak? Bener nggak? Ya kalau dalam bahasa sehari-hari kan gua udah ngomong. Iya kan? Ini kan kalau bahasa aplikasinya seperti itu. Nah saya bawa seperti ini supaya ini kita lebih berkembang. Ya kadang-kadang kita bahasa teks ini kita paham, tapi dalam bentuk nyatanya kita nggak tahu. Kan udah saya kasih tahu sebelumnya. Kan sudah saya WA. Iya? Emang nggak dibuka tuh WA? Oh akan berlanjut lah marahnya gitu. Kalau Allah juga begitu. Kan saya udah turunin Quran. Udah ceritain Nabi Nuh, ceritain Nabi Musa, ceritain Qarun. Kok panjang koknya kan kalau diterusin gitu. Itu dia kata kunci ya. Maaf satu lagi, kalau mungkin Allah pakai bahasa manusia ini kita ini dabluk gitu. Ya itu maaf bahasa kasarnya ya untuk mengin tadi. Kalau pakai bahasa manusianya itu ya. Ya Allah nggak terasa jam 9:05. Saya harus menyiapkan Zoom lagi bahasa Arab jam 10 ya. Yang berkenan, yang ada waktu bisa lanjut gabung lagi jam 10 di Zoom ya, bahasa Arab. Saya bersyukur bahwa kajian bahasa Arab itu luar biasa antusiasnya. Ya, luar biasa antusiasnya dari jamaah. Mudah-mudahan ini satu tanda baik Allah buka hidayah ya. Allah buka hidayah. Jadi memang kesimpulannya kita harus mencari cara berlama-lama supaya sampai asik dengan itu dia kata kuncinya. Karena di ujung akhir hayat kita kata Rasul SAW, anta ma'a man ahbabta, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama apa yang kamu cintai. Jadi ending seseorang itu tergantung dia cinta apa. Kalau dulu kita cinta macam-macam, oke lah itu masa lalu. Ya, itu cinta masa lalu. Kita cinta ini macam-macam masa lalu. Sekarang ada waktu. Kalau masih melanjutkan masa lalu itu, berarti kita mau berakhir dengan itu. Nauzubillah min. Itu dia kata kuncinya. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama apa yang kamu cintai. Kalau kita sekarang belajar mencintai Quran, mudah-mudahan akhir hayat kita bersama Amin ya rabbal alamin. Sampai Sabtu depan insyaallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.